Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi Bom dengan The Journal. Tepatnya hari ini adalah hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Ada hal yang unik dan menarik untuk hari ini, yaitu saya saat ini ada di kediaman salah satu warga inisial Mawar. Mawar ini telah mengadu kepada kami selaku jurnalis, menceritakan kisah pilu yang terjadi terhadap dirinya. Dia merasa kecewa dengan seseorang laki-laki yang awalnya bicara manis, semanis madu, tapi nyatanya Mawar ini diabaikan dan tidak diperdulikan. Seakan-akan apa yang telah terjadi antara peristiwa antara Mawar dan laki-laki itu dibuang begitu saja. Ikuti cerita ini untuk bagaimana kita mengetahui perjalanan Mawar ini yang memang harus terkuak. Dan dari informasi yang saya himpun, Mawar hanya meminta pertanggungjawaban dari laki-laki itu. Kalaupun laki-laki tersebut itu tidak bertanggung jawab, tentunya Mawar tidak segan-segan akan melakukan ataupun mengambil langkah keras, mengambil langkah hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi terhadap dirinya itu. Oke, Mbak Mawar, selamat sore. Sore. Mbak Mawar, apa ya. Neng Mawar ini ya? Iya. Neng Mawar ini, saya dengar ini ada hal yang menarik telah terjadi terhadap Mawar itu sendiri dengan seorang laki-laki dengan inisial R. Iya. Oke, kejadian apa yang menurut Mawar perlu diberikan informasi terhadap publik agar dia ini bisa sadar dengan apa yang telah terjadi atau sadar dengan perbuatannya selama ini terhadap Mawar itu sendiri. Silahkan cerita dari awal sampai akhir. Mawar ini ketemu, perjalanannya seperti apa dengan orang itu, lalu ada hubungan seperti apa, istimewanya kan gitu. Silahkan ceritakan. Pas awal ketemu itu di Malang. Terus intinya dia minta nomor. Terus hubungan sama dia 2 bulan sampai sekarang. Terus pas aku ke Malang itu dia ngajak ke hotel. Pas minta nomor itu cuman lewat temennya. Sin minta nomor, kata. Nah, aku kasih. Nah, terus aku chatan tuh sama dia. Terus dia nembak. Ya. Langsung saat itu juga? Iya. Langsung diterima? Iya. Oke. Bertemunya di mana? Di pekerjaan? Iya, di pekerjaan. Emang Mawar ini sama si R ini sama kerja di perusahaan itu? Iya, perusahaan yang cuman sama? Beda, dia di kantor. Dia di kantornya, kalau kamu? Di catering. Sebagai kasir? Kasir. Oke. Nah, pas 1 bulan itu enggak, cuman main-main doang biasa. Cuman pas awal-awal bulan sini dia ngajak ke hotel ngelakuin kayak gitu. Nah, dia seenaknya aja mau, intinya mah main kayak gitulah, hubungan suami istri. Nah, aku juga sempat ngomong aku gak mau, cuman dianya maksa. Ya udahlah kalau gak mau kayak gitu. Aku udah nahan, gak usah kayak gitu, aku capek, pengen tidur. Cuman dianya malah kayak gitu sikapnya. Mencoba terus merayu dan sedikit memaksa agar kamu menyerahkan diri, agar kamu pasrah, agar kamu bisa mengikuti apa yang dia inginkan, kan begitu ceritanya. Nah, oke, itu hari kejadian pertama itu mungkin? Iya, pas pertama. Masih ingat tanggal dan harinya? Belum tahu sih, maksudnya nggak ingat, cuman di HP ada. Di HP ada tanggal dan hari. Iya. Nama hotelnya pun tahu. Tahu. Saat ke hotel tersebut ada register? Enggak register. Enggak. Hotel gimana sih kok nggak register? Oh, hotelnya langsung dia booking di HP. Hotel namanya. Oh, hotel. Iya. Langsung booking di HP. Okay. Masuknya pas jam 2 malam. Jam 2 malam. Dia pulang tuh jam 7 pagi. Aku bareng? Iya, enggak, aku sendirian di hotel.
Kenapa? Kan kerja. Karena aku juga pas di Malang tuh itu lagi Om, kerja di si Dewi, nggak di kasir lagi, di salon. Nah kata aku pulang duluan, ntar KTP ambil aja. Maksudnya kamu kerjanya 2? Kan aku pas pulang dari Malang itu udah nggak kerja lagi di sana, pas ketemu sama si Nggak di catering? Nggak, nah pas ketemu si bulan kemarin kerja di si Dewi di salon. Iya, terus dia pulang duluan itu aku dijemput sama si Dewi. Langsung cari kosan. Si Dewi itu teman? Iya. Teman sekampung di Malang. Teman di Malang. Ketemu di pekerjaan? Iya. Satu malam? Intinya sih pas pertama 1 kali, terus nyampe pagi tuh ya 3 kali. Berarti 1 malam itu dari jam 2 itu sudah melakukan 3 kali? Iya. Sampai pagi? Iya. Aku kan kosannya tuh sama si Dewi itu, jadi intinya yang punya kosan itu nggak sopan ke aku. Nah terus aku langsung ngomong ke si Dewi, ini aku nggak nyaman di kosan itu, karena kosannya kalau misalkan aku masuk dia juga masuk Om, kalau misalkan lagi nonton TV. Nah pas gitu aku ngomong ke si Dewi mau cari kosan baru. Ya kita cari kosan baru. Nah kan udah malam jam 10. Pas gitu aku langsung kabur ke hotel yang di booking. Katanya kenapa kamu nangis-nangis, mau ditemenin gak, dikira aku mau dicariin solusi apa gimana gitu kan, cari kosan yang baru. Malah ngelakuin kayak gitu lagi di hotel itu. Terus ngelakuinnya ya sama sampai pagi. Terus dia ngomong, oke aku cariin kosan kayak gitu. Aku cariin kosan buat kamu besok katanya. Terus nginepnya 2 hari di hotel. Dan terus melakukan. Iya. Ada masalah apa lagi? Atau ada pertengkaran, ada cekcok dengan orang tersebut? Iya, soalnya aku ini kayak gimana, cepetan tuh cariin kosan. Nah aku sempet mau pecahin kaca karena aku terlalu lama di hotel. Kata aku gimana ini cariin hotel, cariin kosan kayak gitu. Di sini kan mau lama-lama juga ngapain? Yang bayar siapa? Yang bayar di hotel itu. Satu harinya berapa? Satu harinya 220.000. Belum makan? Iya, pakai GoFood. Pesen. Terus gak enaknya juga dia kalau misalkan pice suka mau PCS. Ngeliatin ini itulah, aku juga kan ngerasa risih juga. Maksudnya kenapa harus PCS? Gak tahu, soalnya kalau misalkan aku udah di kosan gak ketemu dia, kalau misalkan gak ketemu 4 hari atau 1 minggu. Itu mencerita ketika kamu sudah keluar di hotel dan mendapatkan kosan baru. Iya. Oke. Terus permintaan dia itu harus dilayani, minta PCS. Kalau enggak marah. Kalau enggak marah. Iya. Kata dia kan udah head belum kamu? Dia bilang aku belum. Cari solusi dong ke si Dewi. Siapa Dewi? Ya yang di salon itu. Teman aku di Malang. Teman mawar di Malang. Yang termasuk teman dia nggak itu? Enggak. Oh enggak. Iya. Kosa berapa lama di sana? Dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Berarti 15 hari? Iya. Perjalanan dari 15 hari itu berarti sering ke kosan? Enggak. Hanya komunikasi via telepon? Iya. Yang tadi disampaikan ketika di kosan selalu minta PCS gitu. Liatin ini, liatin itu. Kamu ikutin? Ya aku kan ngerasa risih juga karena aku ikutin kemauan dia, karena dia kalau nggak kayak gitu pasti marah. Tidurnya nggak nyenyak katanya. Intinya mah kayak gitulah Om. Ngasih duit nggak? Enggak. Nggak pernah ngasih duit? Cuman kalau misalkan makan ngasih cuman lewat GoFood. Ya tadi pernah nanyain head nggak? Itu kapan itu nanyain? Pas udah ngelakuin di hotel itu, pas pindah ke kosan baru. Kosan baru. Iya, dia tanya udah head belum katanya gitu. Oh gitu. Iya. Terus saat itu kamu jawab apa? Belum. Iya. Belum head. Iya. Apa respon dia? Aduh, gimana ini? Aku bingung. Oke. Dia bicara untuk menikahi kamu? Nah, pas
ngomong nikah itu pas aku udah minum obat itu. Katanya, ayo kita nikah daripada kita kayak gini terus. Mending kita nikah, aku ke rumah kamu, kita pulang bareng. Nah, pas paginya dia nggak ada kabar sama sekali. Nomor diblokir, TikTok diblokir, Facebook Semuanya diblokir? Iya, sampai hari ini dari pulang kamu itu udah berapa lama? Palingan udah 2 mingguan. 2 minggu ini nggak ada kabar? Nggak ada kabar sama sekali. Terus kamu dari Malang ini langsung ke rumah ke sini apa ke rumah orang tua? Pas waktu pulang dulu ke rumah, terus langsung ke orang tua. Iya. Apa kata orang tuanya? Ya kaget juga, katanya masa kelakuan anak saya kayak gitu. Nah aku liatin SS-an yang dia minta PCS itu. Nah ibunya nangis-nangis, nggak percaya bahwa anaknya kayak gitu. Terus bapaknya ngomong, oke, saya tanggung jawab, ini kan kesalahan anak saya, kamu jangan stres, sabar sih, katanya gitu. Bapak usahain si Reja tanggung jawab, kayak gitu ngomongnya. Sampai hari ini ada nggak bukti dari kalimat itu? Kemarin sih iya, katanya tunggu itikat baiknya kayak gitu. Terus sabar dulu. Ini juga bapak lagi nekan ibunya, dia harus pulang ke sini. Terus kalau misalkan iya emang itu pertanggungjawaban atas perlakuan ke kamu, ya keluarga kamu bertanggung jawab. Oke. Berarti setelah pulang dari sana, dari rumahnya itu ke sini, udah 2 minggu? 1 minggu. 1 minggu? Iya. Belum ada komunikasi lagi? Belum. Sama orang tuanya? Belum. Dan memang tidak ada komunikasi WA atau apa? Iya, paling gini doang Om, kata si bapaknya tuh sabar. Harus ditekan dulu, ibunya harus kayak gimana. Baik pemirsa, rangkaian ataupun kejadian yang dialami oleh Mawar ini sangat memilukan hati, di mana seorang perempuan dia sudah menaruh kepercayaan terhadap seseorang, lalu seseorang tersebut pergi begitu saja dengan mengiming-imingi untuk dinikahi. Tapi faktanya bahkan sampai hari ini pun belum terjalin komunikasi sebagaimana saat di Malang itu sendiri. Kini Mawar sudah ada di kediamannya, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Harapan yang tadi disampaikan oleh Mawar yaitu dia mesti bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Mawar itu sendiri, sekecil apapun, karena tidak menuntut kemungkinan dengan kejadian yang dialami Mawar ke depan apabila R ini tidak bersedia bertanggung jawab, Mawar tentu akan melakukan langkah-langkah lain. Untuk itu, tetap ikuti kami di The Journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.